Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama Hadi Aksar di podcast DIY Academy. Nah, teman-teman, malam ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, seperti judulnya. Main game bisa dapat beasiswa kuliah ke Amerika Serikat. Lah, kok bisa? Hmm, Menarik banget. Kita sudah sudah hadir bersama kita seorang tamu spesial dari Bandung, Kak Talita Amalia. Beliau ini adalah seorang researcher, educator, dan juga strategis. Beliau menjabat sebagai Direktur Soft Education atau Yayasan Teknologi untuk Indonesia. Kak Talita ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengembangan kurikulum. Pernah menerima beasiswa Fulbright dan LPDP, berpengalaman dalam membangun jaringan dan kemitraan di seluruh dunia, dan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Baik, so langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau. Halo, selamat malam Kak Talita. Selamat malam, Mas Hadi. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar nih Kak? Sehat selalu? Baik, alhamdulillah sehat ya. Semoga Mas Hadi juga dan keluarga sehat selalu. Amin. Ini di situasi kayak gini nih, gimana nih Kak? Sudah memasuki kenormalan baru ya, new normal. Iya, Apakah? aku sebetulnya nggak terlalu suka ya bahasa kenormalan baru karena nggak ada normal. Gak ada normal. Iya, cuman in terms of kalau yang lain kan ada transisi work from home gitu ya. Kalau Uh-huh. dari awal sih aku memang kerjanya dari rumah ya, jadi nggak terlalu terbebani dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini gitu. I see. Tapi untuk yang lainnya masalah kayak keluar rumah itu sekarang lebih dibatasi, terus interaksi dengan orang juga kan kita tetap harus jaga diri ya di Uh-huh, situasi uh-huh. yang sebetulnya tambah mengerikan loh sekarang, bukannya tambah baik situasinya, sebetulnya tambah mengerikan karena Uh-huh. orang udah mulai nggak Kayak sadar bodo bahwa ini amat, kayak iya bodo benar amat gitu ya. gitu ya, jadi harus lebih waspada sih. Semoga yang dengerin juga waspada ya, jangan lupa jaga Bener. kebersihan dan kesehatan. Jaga jarak juga penting ya Kak ya. Betul, betul. Benar. Oh, jadi menarik banget ternyata Kak Talita kerjanya kan selama ini di soft education dan karena sudah terbiasa bekerja dari jarak jauh, jadi Kak Talita ini tidak terdampak secara langsung dengan model model bekerja work from home kayak gitu, Iya. which is itu adalah kayak bakal sebuah new normal di masa yang akan datang nih, di mana di 10 sampai 20 tahun ke depan itu Mhm. uh, apa ya bahwa budaya bekerja ke kantor itu udah bukan sesuatu yang wajib lagi nih kalau di masa mendatang. Jadi kita bakal menghadapi era di mana kerja itu bisa dari mana aja gitu guys. Betul, betul. Dengan bantuan teknologi digital ya. Pastinya. Dan good internet connection ya kak yang pastinya. Betul, betul. Dan semoga sekarang bagus. Oke. Oke. Aku ada satu pertanyaan nih sama Kak Talita. Mhm. Fakta menunjukkan, ini data dari Bappenas di tahun 2017, Hmm. bahwa 63% lulusan S1 di Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya ketika kuliah. Mm-mm. Nah, kenapa nih bisa ada education mismatch semacam ini? Hmm. Banyak sebetulnya ya, aku rasa Hmm. faktornya. Karena ini kan masalah sosial ya, pasti Mhm. isunya berlapis-lapis gitu kan, dan nggak bisa sebetulnya dijawab dengan sesederhana saya menyebutkan bahwa sistem pendidikannya bobrok ya. Kenapa Mhm. bobrok itu nanti ada Ada banyak. banyak research. Cuman mungkin yang aku bisa respon di sini adalah sistem pendidikan yang transaksional itu menghasilkan lulusan yang berpola pikir tetap ya atau fixed, kalau bahasa Mhm. kerennya itu fixed mindset gitu. Nah Mhm. mungkin ini yang menyebabkan adanya angka statistik tersebut gitu, bahwa dengan pola pendidikan yang transaksional ini, ya lulusan-lulusannya pun pikirannya fix, dan ketika sudah lulus, itu pikirannya mungkin hanya mencari kerja, atau apa ya, ya bertahan hidup, bukan Mhm. untuk berkembang.
dan tidak sesuai dengan mungkin demand atau kebutuhan dari masyarakat pada saat dia sudah lulus. Nah, sedangkan sistem pendidikan yang menurutku lebih baik itu adalah sistem pendidikan yang transformasional ya, yang transformational, dan itu bisa menghasilkan lulusan yang berpola pikir berkembang atau growth gitu ya. Jadi ketika itu disiapkan nih, anak didik kita siapkan untuk berpola pikir berkembang sedari dini di masa kuliah gitu ya. Mereka sudah bisa belajar untuk apa ya istilahnya detaching their mistakes from personal point of view, evaluasi diri, measuring growth, berpikir bahwa hidup itu tidak sesempit dunia pada saat kuliah saja, sehingga nanti dia well prepare gitu pada saat dia lulus. Aku ingat dulu tuh zaman Presiden Soekarno itu kan ada konsep gagasan manusia Indonesia ya, atau kita sebut Tridaya gitu. Apa tuh Kak? Isinya kan cipta, rasa, dan karsa. Jadi olah cipta, olah rasa, olah karsa. Menurutku ya, konsep pendidikan Indonesia tuh sebetulnya ya secara falsafah tuh udah keren banget gitu. Dan kalau itu diimplementasikan dengan baik gitu, seharusnya sih pendidikan kita bisa sangat transformational gitu ya. Nah, si cipta ini kan dan rasa dan karsa itu adalah konsep pendidikan holistik ya, di mana tidak hanya menekankan manusia tuh harus pakai otaknya aja atau kognitif gitu ya. Atau pakai perasaan aja gitu kan, atau intuitif, tetapi juga karsa, itu yang melekat erat dengan pola pikir berkembang. Karsa itu kan kemauan ya, kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi kalau kita ngolah itu pada saat kita belajar, ya itu yang akhirnya nanti bisa membantu kita untuk selalu beradaptasi di lingkungan manapun, ya, dan juga pada saat kita memasuki kuliah tuh udah bisa nentuin gitu kita sebetulnya arahnya mau kemana nih, karena udah dilatih ya cipta dan karsanya gitu. Tapi sebetulnya sih kalau menurutku dengan lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya tuh sebetulnya nggak ada masalah sama sekali. Namun yang terjadi follow up dari statistik itu adalah banyak lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan intended market value-nya dirinya sendiri gitu. Misalnya kamu jurusan I don't know finance misalnya kan, tapi ya karena saturated industrinya akhirnya ya udahlah jadi admin aja gitu. Jadi kalau jurusannya berbeda tapi itu memberikan nilai lebih value yang tambah, justru bagus banget ya. Nggak masalah kan, tapi mungkin jadi problem karena hal tersebut gitu. Jadi sebetulnya konsep gagasan manusia Indonesia itu udah bagus sekali ya, dan kalau itu bisa diimplementasikan seharusnya nggak ada masalah-masalah yang kayak gini. So aku tertarik banget sama statementnya dari Kak Talita tadi bahwa sistem pendidikan Indonesia itu transaksional nih. Berarti apakah itu berarti bahwa it's all related about money, bahwa kalau kita masuk kampus yang mahal itu berarti semakin mahal kampusnya tuh semakin bagus kualitas yang bakal kita dapetin, dan semakin ada jaminan yang besar bahwa kita akan dapat pekerjaan di kampus yang mahal tanda kutip itu. Satu, aku nggak nyebutin sistem pendidikan Indonesia itu transaksional. Aku pertama bilangnya kalau sistem pendidikan transaksional, tapi say di Indonesia typically seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat iklan-iklan kampus gitu kan, pasti lulusan dapat diterima bekerja di mana gitu ya. Jadi itu kan transaksional tuh seperti itu kan. Jadi saya masuk, saya dapat apa gitu, yang tangible sifatnya. Kalau transaksional kan begitu ya. Saya mengeluarkan sesuatu, saya dapat apa gitu. Itu kan transaksional, bukan bukan ke growth arahnya gitu. Jadi yang aku lihat sih fenomena-fenomena yang terjadi ya seperti itu. Kita berlomba-lomba, dan makanya sebetulnya aku kurang setuju dengan
konsep industri pendidikan. Jadi pendidikan itu dibuat jadi industri gitu ya. Aduh, iya. Orang apa namanya ya ambil keuntungan dari konsep pendidikan itu sendiri gitu kan. Aku kurang sepakat dengan konsep tersebut ya, akhirnya ya itu jadinya pendidikannya jadi transaksional gitu. Ini miris banget sih Kak, jujur aku, karena aku dulu sejujurnya aku dulu emang sempet kayak apatis gitu. Aku nggak pengen kuliah nih Kak, karena habis aku lulus SMA itu aku kayak udah mencium bau-bau gelagat bahwa pendidikan di Indonesia itu kayak semua hanya sebuah komoditas gitu, kayak masuk kuliah tuh mahal banget, dan bahkan kampus-kampus negeri aja tuh kayak mematok biaya mahal banget buat keuntungan semata gitu, buat bangun gedung makin tinggi terus ya kayak gitu. Akhirnya aku waktu itu sempet nggak mau kuliah, pengen buktiin ke orang tua kalau oke, aku bisa sukses tanpa kuliah. Tapi pada akhirnya setelah aku sempat keluar negeri juga, dan aku di sana melihat aku bekerja juga di luar negeri itu, dan aku melihat ternyata sebenarnya masuk kuliah tuh ya penting nggak penting gitu. Aku melihat penting karena waktu itu otak gue nggak jadi amat gitu buat dipakai. Kayak aku I need to learn something gitu, dan salah satu hal yang juga penting itu aku pengen cari koneksi ketika aku kuliah nanti. Itu sih connection sih yang paling penting. Jadi akhirnya aku kembali lagi masuk kuliah, dan akhirnya lulus, dan ya alhamdulillah ternyata begitu aku nyampe selesai S1 tuh aku sampai makin berpikir nih, wah ternyata aku pengen nih sampai ke jenjang berikutnya gitu. Dan ya itu sampai melekat aku di benak aku sampai sekarang ini. Ya jadi ngomongin komoditas nih, jadi ini kompleks banget sih, kayaknya kita nggak bakal kelar kalau ngomongin pendidikan yang transaksional di Indonesia cuman sejam doang. Ini kayak kompleks banget. Tapi again, my question buat Kak Talita, apa sih sebenarnya pentingnya kuliah di masa sekarang ini? Apa sih makna kuliah zaman now gitu buat anak-anak muda? Mereka harus gimana nih kalau emang mereka punya kesempatan nih buat kuliah? Karena nggak semua orang punya kesempatan yang nggak punya privilege buat S1. Karena lulusan kita secara statistik itu masih kebanyakan justru lulusan SD loh. Betul. Gimana nih Kak? Ya, aku nggak akan komentar soal kenapa lulusan kita banyaknya SD dan lain sebagainya. Kita fokus ke kenapa sih harus kuliah gitu ya. Kuliah, bener. Oke. Aku suka sebetulnya dengan jawabannya Mas Hadi itu tentang, aku kuliah tuh pengen memperluas jaringan gitu ya. Itu betul sekali. Kalau aku memandang sekolah dan kuliah itu buatku tuh semuanya sekolah lah ya, sekolah. Sekolah dan kuliah itu menurutku adalah simulasi kehidupan. Ya, jadi real life yang di fabricated gitu, sedemikian rupa supaya anak didik itu siap untuk kehidupan yang lebih keras setelah itu. Kalau suka Tan Malaka mungkin ingat banget quote dia tentang apa sih pendidikan menurutnya gitu ya. Tan Malaka adalah seseorang yang aku sangat kagumi sekali, dan beliau bilang ya pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, gimana sih kita bisa mempertajam kecerdasan kita, terus abis kita cerdas, kita kukuhkan kemauan yang karsa tadi gitu ya, dan kita haluskan perasaan kita, itu kan sebetulnya simulasi yang paling yang paling baiknya itu terjadi di sekolah dan di kampus, di kuliah ya. Kenapa bisa? Karena controlled environment. Kalau langsung ke real life itu itu jungle, right? Bener-bener takes time, bahkan butuh waktu yang panjang untuk bisa survive ya pada akhirnya. Betul, ya karena ya kita harus sadari bahwa manusia itu childhood periodnya itu lebih panjang daripada hewan kan. Primata. Kita kan berapa lama tuh anak aja definisinya sampai 18 tahun kan? Betul. Supaya mempersiapkan anak itu untuk bisa hidup dengan bertahan ya, mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan baik gitu kan, di komunitasnya berkemasyarakatan dengan baik. Ya sekolah dan kampus itu menurutku adalah ruang simulasi yang paling tepat.
yang balik lagi tadi tujuannya mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Jadi bukan Perasaan. cuman, oh hard skills nih, oh belajar Python Oke. atau Oke. belajar jahit gitu. Kalau Mhm. zaman sekarang itu semua bisa lewat internet ya. Benar. Benar. Tapi simulasi itu sulit direplikasi di dunia maya sampai saat Betul. ini. Oke, jadi in a way bahwa conventional education yang nyata yang kita harus berinteraksi dengan teman, kita harus menghadapi birokrasi dengan dosen, dengan admin kampus itu hal-hal kayak itu juga masih nyata ya, apalagi organisasi di kampus itu. Aku rasa iya sih. Dalam secara pragmatis aja gitu ya, ketika aku hire anak tim baru BSI gitu, aku akan bisa melihat gitu, oh kandidat yang memang baik yang aku biasanya hire itu yang ketika di kampusnya dia berorganisasi, Betul. terus jejaringnya bagus, bukan cuma nilai ya dan lain sebagainya. Nah, jadi masih ada manfaatnya gitu. Nah, udah nyentil nilai nih. Aku jadi tertarik juga karena anak-anak mungkin anak-anak sekolah di SMP, SMA gitu, bahkan juga kuliah gitu kita kadang-kadang terlalu kayak udah ada mindset bahwa kalau misalnya cum laude itu pasti gampang dapat kerjaan gitu. Kayak misalnya selama ini kita dituntut nih kalau orang yang misalnya kalau di SMA itu anak yang jurusan IPA itu pasti dinilai anak yang pinter. Kalau anak IPS apalagi bahasa itu anak buangan. Nah, kayak gitu bisa dijelasin nggak sih Kak gimana menghadapi fenomena ini gitu? Oke, iya sih itu tadi. Aku kurang sepakat dengan konsep tersebut ya. Kenapa? Ya karena aku lebih condong ke arah multiple intelligences ya. Bahwa setiap orang tuh, dulu Ki Hajar pernah, aku agak lupa dikit lah, tapi pokoknya menganalogikan tuh anak-anak itu ya seperti planet-planet di dunia ini yang mengelilingi matahari gitu. Planet-planet itu kan beda-beda ya. Berarti analogi itu menunjukkan bahwa setiap anak tuh unik gitu. Setiap orang tuh beda, punya kekuatannya sendiri, punya kelemahannya sendiri, dengan privileges dan underprivilege-nya juga, keistimewaan dan ketidakistimewaannya gitu kan. Jadi mengkotak-kotakan kelas itu menurutku elitis ya. itu ya kolonial banget gitu kan. Menurutku udah nggak cocok dengan situasi sekarang. Kita harus melihat semua orang tuh setara ya, dari segi hak untuk berkehidupan, hak untuk mengenyam pendidikan, hak untuk hidup dengan layak. Itu menurutku setara. Jadi kalau dikotak-kotakan di dalam sistem pendidikannya pun ada stigma seperti itu harus ada yang diubah, harus protes gitu. Karena belum tentu anak yang emang nggak faktual ya, anak yang IPS jauh lebih bodoh daripada yang IPA. Ya kalau ngetes soal fisika ya iya. Ya jelas. Ya kan? Jadi nggak adil. Oke. Berarti gimana nih kalau misalnya menghadapi kalau misalnya ada meyakinkan orang tua nih, kadang-kadang kan ada mungkin aku sih ngelihatnya kalau zaman sekarang ini mungkin sudah sedikit berkurang ya, ada orang tua yang masih ngedoktrin anaknya, kamu harus masuk IPA biar nanti kamu ini bisa masuk jurusan opportunity jurusannya lebih banyak ketika di kuliah nanti gitu. Jadi intinya gimana caranya harus ada kesepakatan nih antara orang tua dan anak untuk dari awal sadar nih apa minat bakatnya si anak ini, apa tujuan karir kedepannya, sebenarnya anak ini mau apa, sukanya di mana gitu, biar toh juga banyak sih teman-teman aku yang jurusan IPA juga akhirnya mereka ke sosial juga jatuhnya ujung-ujungnya kuliahnya kayak gitu kan Kak. Kalau aku bisa jawab pertanyaan itu, kayaknya udah bisa menanggulangi salah satu masalah sosial yang kita hadapi ya. Tapi masalahnya itu pertanyaan yang sulit sekali dijawab dan aku nggak mau bohong, aku punya jawabannya.
Kenapa? Satu itu ada variabel orang tua. Iya. Ada parenting elemennya di situ lah ya, bahwa pola pengasuhan setiap orang tua itu berbeda. Background mereka juga kan beda-beda kan. Betul. Ada yang menghargai pendidikan, ada yang tidak. Kemudian sosioekonominya dan lain sebagainya. Aku betul-betul nggak punya jawaban atau trik atau tips untuk anak gimana caranya selain berusaha untuk ngobrol dan mengerti pandangan orang tuanya. Kita nggak punya kontrol terhadap orang lain kan, it's beyond our control ya. Orang tua kalau mereka sewot, kita ikutan sewot ya yang ada berantem kan. Tapi mungkin sebagai anak yang katakanlah lebih pengetahuannya lebih banyak ya, kita berbicara konteksnya adalah orang tua yang kekeh gitu kan, yang nggak bisa dilawan, dan anak ini sudah bisa jadi cari informasi sendiri, growth mindsetnya sudah terbangun. Coba diajak diskusi orang tuanya, didengarkan baik-baik dan berusaha untuk empati dulu terhadap pemikiran orang tuanya. Siapa tahu dengan mereka bisa merasakan empatinya kamu sebagai anak, mereka mau akhirnya untuk being vulnerable ya, ngasih tahu sebetulnya kekhawatiran mereka apa. Dari situ kan kalau orang udah mulai vulnerable, akhirnya mereka mau terbuka, mau diajak diskusi, akhirnya mungkin ya, semoga harapannya bisa ada titik tengah kan. Tapi jangan ikut-ikutan sewot aja kalau sih. Kalau ketemu sewot jadi malah berantem ya malah. Oke. Ngomongin lagi masalah IP ini, aku juga menemukan fakta bahwa ternyata pas kita nggak ada tuh kayak job seeker yang nanya IP kamu berapa gitu. Iya nggak sih Kak? Kayak bahkan kayak aku aja nggak pernah nanya sih. Mereka tuh kayak bahkan nggak ngeliatin ijazah gitu. Justru yang biasanya ditanyain tuh kayak hal-hal yang kayak how do you see yourself in the next 5 years, atau apa sih kelebihan kamu, what is your weakness, what is your SWOT analysis, kayak gitu yang justru sebenarnya di kuliah itu kita kayak kalau orang-orang yang jarang berorganisasi bakal bingung banget jawabnya gitu. Nah, terkait dengan hal itu, di era yang destruktif seperti sekarang ini kan, apalagi ada pandemi, banyak orang yang akhirnya dirumahkan, banyak yang orang kehilangan pekerjaannya, dan persaingan tuh makin ketat, dan perubahan teknologi itu berkembang makin cepat juga kan. Ada beberapa pekerjaan yang 5 tahun 10 tahun lalu nggak ada, tiba-tiba muncul, kayak misalnya tiba-tiba jreng 10 tahun yang lalu mana ada profesi yang namanya YouTuber gitu misalnya. Nah, untuk menghadapi era destruktif kayak sekarang ini nih, kira-kira apa aja sih sebenarnya Kak skill yang harus kita miliki sebagai anak muda buat bisa survive, terutama buat para fresh grad nih. Banyak teman aku yang kayak akhirnya stres gitu. Dia ada ironik sih, temanku ada yang kemarin dia sempat jadi recruitment consultant gitu di sebuah company, dan banyak orang yang cari kerja ke dia gitu. Tapi karena pandemi ini akhirnya dia sendiri malah kehilangan pekerjaannya, dan masih banyak orang-orang yang klien-kliennya dia tuh, Kak ada kerjaan lagi nggak Kak, Kak ada kerjaan lagi nggak, sedangkan dia sendiri tuh kayak aduh gue sendiri aja itu lagi lagi dirumahin gitu, stres. Nah, menghadapi hal-hal kayak gini sebenarnya apa sih Kak yang harus kita siapin gitu? Betul. A couple years ago ya, 2 tahun lalu kira-kira, itu PwC, salah satu consulting firm itu mengeluarkan laporan tentang Industry 4.0. Itu kan lagi masih hangat-hangatnya tuh tahun yang lalu ya. Terus dia mapping kebutuhan skill-skill apa sih sebetulnya yang akan bermanfaat ya di era seperti ini gitu ya, di era industri yang sudah berubah ini gitu. Dia menyebutkan di dalam laporannya itu adalah skill yang paling penting itu adalah adaptability, kemampuan kita untuk beradaptasi. Dan mungkin aku ingin menambahkan satu lagi konsep, yaitu agility. Nah, adaptability itu kita artinya kita mau berubah gitu ya, adapt gitu sama keadaan, luwes gitu kan kalau adaptable. Nah, agile itu artinya fast kan, cepat, tangkas gitu. Betul, cekatan, tangkas. Nah, kalau itu menurutku digabungkan ya, kamu cepat, kamu tangkas,
kamu aware sama kondisi yang sedang terjadi dan kira-kira akan terjadi, terus kamu juga adaptable, kamu nggak fix gitu mindsetnya, mau belajar dari siapapun, dari manapun dan dimanapun, kurasa itu akan sangat membantu kita ya, menjalani hidup ini, apapun nanti industrinya gitu. Karena ya betul yang kamu tadi sebutkan bahwa jarang ada yang tanya hard skills ya. Hard skills itu bisa dilatih, tetapi mindset, value, nilai-nilai yang kita pegang sama sikap kita itu ya sulit dilatihnya. Itu Butuh harus waktu, ya? betul-betul kita tanamkan di diri sendiri. Kemudian dengar-dengar nih, Kak Thalita ini sebenarnya seorang gamer juga. Kak Thalita suka main mobile game gitu. Tapi kok bisa sih seorang gamer itu ya again kayak banyak orang tua orang tua yang konservatif gitu, kalau misalnya yang generasi baby boomer kayak nggak suka kalau kamu tuh main game mulu, kerjaannya main game mulu, mau jadi apa nanti, kayak gitu kan. Tapi ini buktinya ini seorang gamer seperti Kak Thalita tapi punya prestasi cemerlang, dapat beasiswa kemana-mana gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Aduh, aku malu kalau disebut gamer ya, karena suamiku hardcore ya, hardcore gamer. Terus temen-temenku hardcore gamers juga. Jadi aku nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Main gameku tuh hanya ya aku suka aja, bukan yang kayak yang hardcore gitu, bener-bener fanatik banget gitu kan. Nah, berkaitan dengan prestasi tergantung sih sebetulnya ya, apa yang dimaknai dengan prestasi cemerlang. Aku sih nggak ngerasa prestasiku cemerlang, aku nggak cum laude, aku nggak straight A's gitu dari awal. Aku biasa-biasa aja menurutku ya. Dan perlu diingat, aku kayaknya lebih banyak gagalnya dibanding cemerlangnya. Yang membuat cemerlang itu kan sosial media ya. Kita punya LinkedIn sekarang, dan juga karena umurku yang udah kepala 3 ya, jadi kesannya kayak banyak gitu. Mungkin kamu nanti di usiaku itu prestasimu akan jauh lebih banyak gitu kan. Tapi aku rasa sih ya, gimana caranya kita masih bisa main, have fun gitu, dan juga produktif. Aku lebih suka kata produktif. Ya itu adalah sesuatu hal yang menurutku harus kita lakukan kalau kita emang pengen produktif. You need to have fun. You need to have fun. As a human, we need to have fun ya, definitely. Iyalah. Even belajar pun ya, aku selalu bilang ke semua orang, belajar itu sulit. Kalau belajar itu gampang, semua orang udah jadi jenius kan. Semua orang udah jadi polymath gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai edukator, sebagai guru, itu membuat pelajaran itu menyenangkan. Supaya anak-anak lebih termotivasi buat belajar. Belajar juga kan bisa dari game juga gitu. Banyak kok anak-anak yang belajar bahasa Inggris dari game ya. Belajar dan dari game non educational ya, belajar dari game-game ternama gitu, yang cuman sebenarnya dia main-main aja terus karena bahasanya bahasa Inggris jadi kepaksa untuk ngerti kan. Ada yang MMORPG itu kan mereka harus interaksi dengan orang, akhirnya dia pakai bahasa Inggris saja kan, akhirnya punya sesuatu. Nah, berarti kan di situ ada nilai-nilai belajarnya juga gitu. Aku selalu percaya apa katanya filosofer pendidikan ya, ahli filsafat pendidikan namanya John Dewey, bahwa dia bilang itu pendidikan itu adalah hidup itu sendiri gitu dia bilang. Jadi sesuatu yang hands on, yang ada di sekitar kita itu pendidikan juga gitu. Jadi sebetulnya tergantung kita memaknainya. Kalau kita memaknai sesuatu hanya negatifnya saja ya udah itu negatif aja yang kita dapat. Gitu ya. Wah, keren banget bahwa kita harus menyadarkan para orang-orang tua kita gitu bahwa belajar itu nggak cuma dari textbook doang mah. Jadi dari game pun itu kita juga bisa belajar kan ternyata. Dan ngomongin dari game kita juga bisa belajar. Ini dari soft education juga ternyata ada game yang namanya Dawn of Socialization, dimana kalau kita bisa nyelesain beberapa tes dan di level tertentu dari game itu, kita bisa dapat kuliah gratis ke Amerika Serikat. Nah, ini bener nggak sih Kak? Ini hoax nggak sih? Bisa kasih tahu kita nggak ini kabar gembira ini sedikit lebih dalam gitu?
Bener kok. Jadi ya karena berangkat dari semua tim di kami itu ya di yayasan itu memang gamers Mm-mm. ya, suka main game gitu dan berangkat bahwa kami percaya pendidikan itu harus Mhm. menyenangkan. Ya, kami membuat sebuah platform ini dengan beragam insentif yang ada juga. Mhm. Salah satunya itu memang beasiswa ya ke Amerika Serikat. Di samping juga ada beasiswa dan insentif lainnya Oke. gitu. Jadi kalau penasaran bisa bisa lihat aja ke website Mhm. ya at solveeducation.org. Itu nanti bisa lihat-lihat tuh sebetulnya apa sih yang kami Mhm. lakukan gitu. Atau interaksi ke IG kita deh Mhm. boleh Game for Charity. Oke, Game Game for for Charity. Nanti Charity. bisa akan kita sertakan di deskripsi ya buat teman-teman yang benar-benar pengen. Siap, siap. Dan ini kuliahnya benar-benar Ya, gratis di Amerika Serikat. Jurusannya tapi kebetulan ini kayak computer science ya. betul, applied Applied computer computer science. science yang ada. Semoga nanti ada donor lagi tuh yang ngasih funding buat buat program lain ya. Jadi lebih banyak beasiswa yang kami bisa tawarkan. Tapi Mhm. selain beasiswa ke Amerika pun, kalau misalnya orang ngerasa ketinggian gitu kan, ada yang udah jiper Mhm. duluan, ada kok insentif yang lain kayak misalnya pulsa Oke. gratis atau bisa donasi ke masyarakat yang kurang mampu atau belajar coding hal yang Mhm. praktikal gitu ya bisa juga. Wah, keren banget nih kita teman-teman yang dengerin episode kali ini wajib banget ya. Terus keep in touch sama kita. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut gimana cara dapetin beasiswa ini bisa langsung ke Self Education juga. Kebetulan Self Education ini salah satu partner dari DIY Academy. Nah, terus ngomongin lagi nih back to realitas pendidikan di Indonesia. Eh, ada beberapa kasus nih Kak kayak dulu di zaman ketika masih ujian nasional itu masih ada gitu kan beberapa anak muda itu stres kayak mereka ada yang bahkan sampai bunuh diri gitu kayak karena saking apa ya saking mentalnya nggak kuat gitu buat menerima kenyataan bahwa hanya karena UN dia nggak lulus akhirnya dia sampai malu sampai takut buat balik pulang ke orang tuanya sampai bunuh diri. Nah kayak gini-gini tuh kan ada masalah apa ya ada sebuah masalah yang terjadi tapi untungnya sekarang UN sudah nggak ada ya maksudnya momok yang bernama UN itu pemerintah juga udah kayaknya udah mulai ada reformasi di sistem pendidikan kita. Tapi untuk menghindari hal-hal kayak gini mungkin ada nggak sih Kak tips buat teman-teman anak muda sekaligus mungkin orang tua kalau mungkin teman-teman pengen dengerin ini loh podcast ini bagus juga nih nggak cuma buat anak muda tapi juga buat orang tua gitu ngasih informasi. Tadi apa yang terakhir ada Uh, referensi apa podcast iya gitu? ya, pertanyaanku tadi adalah gimana menyikapi hal-hal yang ya pressure yang tekanan anak muda ya bahwa kayak waktu itu kan sempat ada kasus di beberapa tahun yang lalu hanya karena gagal UN seorang siswi gantung diri gitu. Kayak hal-hal yang kayak gini nih gimana kita menyikapinya. Uh, Oke. Ada hal yang penting sebelum aku jawab itu ya. Jadi masalah mental health itu ya kesehatan mental itu nggak bisa kita simplifikasi gitu. Jadi kalau yang sifatnya ada gangguan mental ya itu ya harus dilarikan ke para ahli lah, psikiater atau juga psikolog ya. Karena bisa jadi sebetulnya yang melakukan tindakan-tindakan berbahaya gitu kan sebetulnya masalahnya bukan hanya yang kita tahu saja gitu ya. Nah itu yang kesehatan mental. Tetapi kalau aku disuruh address adik-adik yang stres karena dibebani untuk selalu tampil prima, untuk selalu dapat nilai yang baik gitu ya. Tipsnya kira-kira apa? Ya balik lagi ke apa yang Ki Hajar Dewantara dulu selalu sebutkan untuk pola pendidikannya asah, asih, dan Oke. asuh. Beliau itu menyebutkan asah, asih, dan asuh setauku kan untuk guru ya, pengajaran PAUD tuh dulu. Nah menurutku kenapa kita nggak menjadi guru untuk diri kita sendiri juga, caretaker ya istilahnya bukan guru, Caretaker. caretaker.
caretaker untuk diri kita sendiri. Asah kemampuan kita, tapi at the same time juga asih ya. Kasihi, cintai diri kita gitu. Kapan kita istirahatnya kapan, olahraganya kapan, makannya gimana, bener nggak gitu. Informasi apa yang harus kita hindari dan harus kita lihat. Betul-betul kasihi gitu diri kita ya. Jangan sampai kita hanya hidupnya dikontrol oleh lingkungan, oleh apa kata orang. At the end of the day, kamu hanya mempunyai dirimu sendiri kan. Ketika pun kamu sendiri gitu kan. Ketika hidup, kenapa kamu nggak menyayangi dirimu sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu asuh kan, di nurture. Seperti orang tua mengasuh kita kan. Mau kita nakal, mau kita bagaimanapun, tetap diasuh, dibantu untuk berkembang. Ya, cobalah kita untuk mengasuh diri kita juga kan, dibawa untuk bisa terus berkembang dan detaching ourselves from mistakes ya. Because mistakes are not personal. Kegagalanmu dan kesalahan-kesalahanmu itu sifatnya tidak personal. Itu they don't define you as a person. Your mistakes ya mistakes aja gitu. Jadi kalau kita rasa sayangnya udah segitu besar sama diri kita, aku sih merasanya ya kita akan jadi manusia yang lebih kuat. Bukan kita pura-pura kuat dulu, padahal sebenarnya nggak sayang sama diri sendiri, tapi kasihi diri sendiri dulu, baru nanti kekuatan itu akan muncul. I see. Berarti aku bisa kayak nyimpulin dari satu kalimat yang simpel gitu, bahwa hidup itu terlalu berharga itu ya untuk mendengarkan mulu apa kata orang intinya. Betul. Karena orang Indonesia itu kan kadang-kadang emang mulut netizen itu jahat Kak ya, maksudnya kadang-kadang kita terlalu kayaknya di mana-mana sih ya. itu. Di mana-mana, dan kita kan nggak tahu sebetulnya mereka jahat ke orang lain itu mungkin saja karena mereka juga benci sama dirinya sendiri kan. They don't love their life. Mungkin. Jadi kayak gitu ke orang. Deh. Wah, keren banget nih bincang-bincang malam ini, kayaknya sangat memberikan enlightenment, kayak tiba-tiba aku pun langsung semangat gitu. Terakhir nih Kak, tips terakhir buat teman-teman pendengar podcast ini. Kira-kira kita sebagai ya, mungkin tadi pesannya bisa teman-teman dapetin juga sih, bahwa kuliah itu ya nggak mulu buat kejar nilai kumlot ya. Jadi intinya tuh kalau kita udah tahu passion kita apa, mau kita apa, dan gimana cara kita bisa menjadi guru buat diri kita sendiri, ya insya Allah kedepannya semuanya bakal lancar ya. Skill apalagi yang adaptability lagi tadi, atau agile juga itu penting banget, yang harus kita kita dalami selama kita belajar. Ini aku juga setuju sih, bahwa sebenarnya selagi kita hidup tuh, itu ya disitulah kita harus selalu belajar. Kita nggak boleh ada stop kata belajar. Mentang-mentang aku udah S1 nih, udah kelar, yaudah aku nggak mau belajar itu, jangan ya. Selagi kita hidup itu, sampai mati pun, sampai ke liang lahat, kita harus terus mau belajar, karena dunia itu ada begitu banyak hal yang kita nggak tahu ya Kak ya. Dan gimana nih tips-tips terakhir buat teman-teman buat bisa survive, biar mereka bisa lost, nggak mau dengerin kata orang, biar bisa sukses dengan cara mereka sendiri gitu. Nggak ada magic pill-nya, nggak ada sama sekali ya untuk bisa kita jadi tiba-tiba bahagia dan lurus aja terus gitu ya. Nggak ada magic pill, tapi yang jelas yang tadi ku bilang, coba perlahan-lahan lebih sayangi diri sendiri gitu kan. Kalau kita expect orang untuk dengerin kita, mengasihi kita, tetapi diri kita sendiri nggak begitu ya sama diri kita sendiri, ya nggak adil itu namanya. Kamu expect orang lain untuk melakukan itu, tapi kamu nggak. Jadi coba untuk memperlakukan dirimu itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang lain. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu kamu jadi lebih kuat dan kamu bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. I see. Baik, terima kasih banyak Kak Thalita atas bincang-bincang malam ini. Inspiring banget. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih dalam tentang sosok Kak Thalita, nanti bisa boleh ya kalau misalnya tanya-tanya juga tentang program Self Education buat dapetin kuliah gratis nanti di Amerika Serikat lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak
atas waktunya Kak Talita. Terima kasih banyak atas Sama-sama. Terima kasih. inspiring statementnya. Semoga kita bisa berjumpa secara real life suatu saat nanti. Amin, amin. Yeah, we Amin, are amin, looking amin. for collaborate with you further in the near future ya. Sukses terus. Iya. Sukses terus Terima Kak Talita. kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Malam.